Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 dari Dia Melati dan Brian Rahmat Danufan akan membahas tentang bagian 2 dari agrikultur. Pada bagian ini kita akan memasuki pada pembahasan yang pertama, itu ada kecurangan dalam sejarah. Selama 2,5 juta tahun, manusia itu menghidupi diri dengan mengumpulkan tumbuhan dan memburu binatang yang hidup dan sejenisnya tanpa intervensi mereka. Homo erectus, Homo ergaster, dan Neanderthal memetik ara liar dan memburu domba-domba liar tanpa memutuskan di mana pohon-pohon ara harus tumbuh, di padang rumput mana kawanan domba yang harus merumput, atau kambing-kambing bandot mana yang harus kawin dengan kambing betina, yang mana Homo sapien menyebar dari Afrika Timur ke Timur Tengah, ke Eropa, Asia, dan akhirnya ke Australia dan Amerika. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang perangkap mewah, yang mana Homo sapien pada perangkap mewah berhasil mencapai Timur Tengah sekitar 70.000 tahun, yang mana peningkatan pertanian pada masa itu adalah perkembangan yang sangat perlahan, menyebar selama berabad-abad dan beberapa milenium. Satu kawanan Homo sapien yang mengumpulkan jamur dan kacang serta berburu rusa dan kelinci tidak tiba-tiba mendiami semua desa permanen, membajak tanah, menyemai gandum, dan mengangkut air di sungai. Perubahan itu berjalan tahap demi tahap, masing-masing disertai hanya perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada campur tangan Tuhan. Skenario di atas menjelaskan revolusi agrikultur sebagai sebuah miskalkulasi, yang mana sejarah penuh dengan miskalkulasi yang jauh lebih idiotik. Namun tidak ada kemungkinan lain. Mungkin bukan pencarian kehidupan yang lebih mudah yang melahirkan transformasi itu. Mungkin sapiens memiliki aspirasi-aspirasi lain dan secara sadar bersedia membuat hidup mereka lebih berat dalam rangka mencapainya. Para ilmuwan biasanya berusaha menunjukkan perkembangan sejarah kepada faktor-faktor dingin ekonomi, sehingga faktor-faktor non-material seperti ideologi dan budaya terbukti tertulis memaksa tangan mereka. Kita punya cukup dokumen, surat, dan memori untuk membuktikan bahwa Perang Dunia Kedua tidak disebabkan oleh kekurangan makanan atau tenaga fisikologis. Kemudian yang terakhir, ada korban-korban revolusi ketika manusia menyebar ke seluruh dunia, yang mana tawar-menawar Faustian antara manusia dan biji-bijian bukanlah satu-satunya perkara yang diputuskan oleh sapiens kita. Perkara lainnya yang diputuskan adalah menyangkut nasib binatang-binatang seperti domba, kambing, babi, dan ayam. Proses ini tampaknya dimulai dengan pemburuan selektif, lalu mempertahankan secara aktif kawanan binatang itu dari predator, mengusir singa, serigala, dan kawanan-kawanan musuh manusia. Dari sini kita dapat mempelajari narasi tumbuhan seperti gandum dan jagung. Mungkin itu hanya perspektif evolusi yang murni masuk akal. Namun dalam hal binatang-binatang seperti sapi, domba, dan sapiens, masing-masing dunia sensasi dan emosinya sangat kompleks. Kita harus mempertimbangkan bagaimana proses evolusi diterjemahkan ke pengalaman individu. Masuk pada bab selanjutnya, yang mana pada bab-bab berikut ini kita akan melihat dari waktu ke waktu bagaimana meningkatnya dramatis kekuatan kolektif dan sukses nyata sapiens kita berjalan beriringan dengan banyak penderitaan individu. Selanjutnya ada membangun piramida pada bab 6, yang mana membangun piramida ini adalah revolusi agrikultur, suatu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah, yang mana pada sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, sebelum transisi menuju agrikultur, bumi dihuni sekitar 5-8 juta pengembara nomaden. Pada abad ke-1 Masehi, hanya 1-2 juta pengembara yang tersisa, terutama di Australia, Amerika, dan Afrika. Tetapi jumlah mereka tak apa-apanya dibandingkan dengan 250 juta petani dunia. Selanjutnya sampai dengan 1400 Masehi, yang mana ruang agrikultur menyempit. Mayoritas besar petani, peserta tumbuhan, dan binatang-binatang mereka terhimpun dalam area hanya 11 juta kilometer persegi, 2% dari permukaan bumi.
area lain dimanapun terlalu dingin, terlalu panas, terlalu kering, terlalu basah, dan tidak cocok untuk pertanian. Selanjutnya ada datangnya masa depan, yang mana para perancang seni gua Kauf, Lascaux, dan Al-Madmira hampir pasti meniatkan untuk semua bertahan dari generasi ke generasi. Aliansi-aliansi sosial dan persaingan politik adalah urusan-urusan jangka panjang, sering butuh beberapa tahun untuk melunasi dukungan atau membalas kesalahan. Bagaimanapun, dalam ekonomi penghidupan yang tergantung pada berburu dan mengumpulkan, tidak ada batas yang jelas tentang rencana jangka panjang semacam itu. Secara paradoks, itu menyebabkan para pengembara dari banyaknya kecemasan. Akibatnya, sejak masa paling awal agrikultur, kecemasan tentang masa depan menjadi pemain utama dalam teater pemikiran manusia. Kemudian ada sebuah tatanan yang diimajinasikan, yang mana surplus makanan yang diproduksi para petani digabungkan dengan teknologi transportasi baru. Pada akhirnya memungkinkan lebih banyak dan lebih banyak lagi orang yang berjalan pertama-tama ke desa, kemudian ke kota-kota kecil, dan akhirnya kota-kota besar. Semua dipersatukan oleh kerajaan-kerajaan yang jaringan komersial baru. Kemudian yang kedua, ada sapiens terus memenuhi kehidupan independen. Fakta bahwa satu orang bisa menghidupi 1000 orang di satu kota sama, atau 1 juta orang di satu kerajaan sama, tidak menjamin mereka bisa setuju tentang bagaimana memberi tanah dan air, bagaimana menyelesaikan pertikaian dan politik, bagaimana bertindak pada masa kekeringan atau perang. Kemudian yang terakhir, ada orang-orang Amerika mendapat ide kesetaraan dari Kristen. Sebagaimana orang-orang tidak pernah diciptakan, maka demikian pula menurut ilmu-ilmu biologi. Tidak ada pencipta yang membekali mereka dengan apapun. Hanya ada proses evolusi yang buta tanpa tujuan apapun, yang mengarah pada kelahiran individu-individu dibekali oleh pencipta mereka. Demikian pula tidak ada sesuatu yang dinamakan hak dalam biologi. Yang ada hanyalah organ-organ, kemampuan-kemampuan, dan karakteristik. Selanjutnya ada penganut sejati, yang mana Voltaire berkata tentang Tuhan, Pangeran Talleyrand, para komandan dan tentara harus benar-benar mempercayai sesuatu. Kemudian yang terakhir ada Alexander yang Agung suatu ketika mengunjungi Diogenes. Jika orang-orang menyadari bahwa hak asasi manusia hanya ada dalam imajinasi, adakah bahaya yang menyebabkan masyarakat kita runtuh? Voltaire berkata tentang Tuhan bahwa tidak ada Tuhan. Tetapi jangan katakan kepada pelayan, kalau tak ingin dia membunuh saya malam ini. Homo sapiens tak punya hak-hak alamiah, sebagaimana laba-laba, hyena, dan chimpanzee juga punya hak-hak alamiah. Ketakutan seperti itu bisa dibenarkan. Sebuah tatanan natural adalah tatanan yang stabil. Tidak ada yang peluang bahwa gravitasi akan berhenti berfungsi besok, bahkan jika orang-orang berhenti mempercayainya. Demi mengawal sebuah tatanan yang diimajinasikan, upaya-upaya terus-menerus dan wajib dilakukan. Pangeran Talleyrand yang mempunyai karir yang mirip Bunglon di bawah Louis XVI belakangan mengabdi kepada rezim revolusioner dan Napoleonik dan membelotnya kesetiaannya pada masa akhir kehidupan dengan bekerja untuk monarki yang dipulihkan. Apa yang dipertahankan tatanan militer? Tidak mungkin mengkoordinasi sebuah angkatan hanya dengan kekerasan semata. Paling tidak para komandan dan tentara harus benar-benar mempercayai sesuatu, entah itu Tuhan, kehormatan, tanah air, kejantanan, atau uang. Kemudian yang terakhir, dinding-dinding penjara. Bagaimana bisa membuat orang meyakini suatu tatanan yang diimajinasikan, seperti Kristen, demokrasi, atau kapitalisme? Jika individu tersebut tidak pernah mengakui bahwa tatanan itu adalah imajinasi, Anda selalu menekankan bahwa tatanan yang mempertahankan masyarakat adalah realitas objektif yang diciptakan dewa-dewa besar atau oleh hukum alam. Ada 3 faktor utama yang menghalangi orang menyadari bahwa tatanan yang mengatur kehidupan mereka hanyalah dalam imajinasi. Yang pertama, ada tatanan yang diimajinasikan ditempelkan ke dunia material. Yang kedua, ada tatanan yang diimajinasikan membentuk hasrat kita. Dan yang terakhir, ada tatanan yang diimajinasikan bersifat intersubjektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.